Halo guys, sebelum kalian protes nih durasinya pendek, info doang ini mah. Di sini lagi sering hujan guys, dan suara gua kayaknya tuh udah mau habis. Semoga aja bukan radang tenggorokan lagi ya. Jadi hari ini tuh kita putusin buat potong durasi daripada radang tenggorokan, kan bisa jadi jarang buat video. Jadi sekian infonya guys, mohon dimaklumi ya durasinya jadi pendek. Nah kayak biasa, hari ini kita bakal ngelanjutin alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Seperti biasanya kamu bisa ke playlist buat nonton semua partnya, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Buat kamu yang setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 39. Di video sebelumnya, Lee Kyung baru saja nih mengakhiri drama panjangnya sebagai Jenderal Iblis. Lee Kyung berhasil melakukan berbagai hal dalam sekali jalan. Hal utama sih jelas mengembalikan keseimbangan benua. Lee Kyung tuh berhasil membereskan kekacauan yang disebabkan Dewi Benigor yang jatuh miskin. Lee Kyung juga mengalami hal paling aneh yang terjadi pada seorang manusia. Lee Kyung tuh nggak pernah kebayang kalau dia bakal diperebutkan oleh Dewi Benigor dan juga Belial. Intinya nih, untuk pertama kali dua entitas berlawanan ini merasa kalau mereka tuh mendapatkan manusia unik, jadi harus mereka kuasai. Nah, Lee Kyung yang berada dalam keadaan harus memilih malah menemukan solusi cantik. Solusi Lee Kyung ini, dia tuh nggak akan berpihak pada salah satu faksi, bukan pada Benigor dan juga bukan pada Belial. Lee Kyung tuh mau menjalin hubungan dengan keduanya aja. Hal ini sempat tuh ditentang Benigor karena Dewi ini merasa dia tuh nggak boleh kerjasama dengan iblis. Sayangnya Benigor juga nggak punya pilihan, jadi dia tuh setuju karena semua orang emang bisa cuan. Dewi Benigor bisa farming doa, Belial bisa farming ketakutan, dan Lee Kyung itu bisa farming uang. Jadi kan nggak ada yang rugi, pokoknya win-win solution. Sekarang setelah kontrak kerjasama dibentuk, Lee Kyung tuh udah kembali ke Blue Guild. Ya meskipun Lee Kyung tuh sempat dijadikan tahanan rumah dengan perlakuan yang ngeri banget. Nah, Lee Kyung itu mengatasinya dengan cantik banget, yaitu pura-pura amnesia. Lee Kyung tuh menikmati hidupnya banget saat pura-pura amnesia karena bisa healing. Sayangnya hal itu nggak berlangsung lama sih. Sekarang tuh Lee Kyung dan lainnya malah diserap masuk ke dalam dungeon rank mythic bernama Sea of Dimension. Di sana Lee Kyung tuh dikejutkan karena bertemu adik kandungnya, yaitu Lee Yulha. Lee Kyung nggak bisa menerima dengan akal sehatnya nih kalau adiknya juga ikutan ke benua yang ditempati Lee Kyung. Apalagi si adiknya ini nggak keluar dari tutorial dungeon. Makanya Lee Kyung langsung saja nih menanyakan pada Lee Yulha bagaimana bisa adiknya tersebut masuk ke dalam dungeon Sea of Dimension. Lee Kyung tuh nggak dapat jawaban apa-apa guys, karena Yulha itu malah langsung melewati Lee Kyung kayak hantu. Lee Kyung kemudian sadar nih kalau Yulha tadi emang cuma gambaran dari dimensi lain. Nah, dalam portal yang dilihat Lee Kyung, Yulha nih ngeluh berat. Ya jelas ngeluh sih. Yulha ini kan harus bertahan seorang diri setelah abangnya hilang entah kemana. Apalagi rumor hilangnya Lee Kyung tuh jelek banget guys, yaitu karena main cewek. Lee Kyung tuh akhirnya mengerti nih setelah melihat semuanya. Portal yang terlihat di depannya tuh sepertinya emang bukan ilusi, tapi gambaran berbagai dimensi yang ada di sana. Hal ini cocok dengan nama dungeonnya, yaitu Sea of Dimension. Di tengah Lee Kyung terus memperhatikan dungeon Sea of Dimension, semua orang kemudian muncul nih. Ya Lee Kyung sih langsung aja ya kembali acting amnesia. Lee Kyung kemudian mengungkapkan apa aja yang ada di pikirannya. Dungeon ini katanya tuh nggak berbahaya karena nggak ada monster. Portal di sana juga nggak bisa dimasukin dan cuma memperlihatkan kejadian di dimensi lain secara acak. Jadi semuanya tuh masih aman. Nah, Kim Young Sun yang juga ada di sana melihat semua dimensi, kemudian tertarik dengan satu portal yang ada di sana. Portal yang memperlihatkan Lee Yulha. Kim Young Sun tuh bilang kalau cewek di sana tuh mirip banget loh dengan Lee Kyung. Lee Kyung juga bilang iya. Bahkan hampir nih Lee Kyung keceplosan kalau itu adalah adiknya. Untung aja tuh Yulha langsung buat keributan. Cewek ini nendang sana sini karena emosi banget
dan bilang kalau dia ketemu abangnya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah ngehajar abangnya tersebut. Lee Ki-young sih merinding ya, lihat adiknya makin hari tuh makin temperamen. Tapi di sisi lain Lee Ki-young tuh juga ternyata merasa nggak enakan, adiknya ini malah harus bertahan seorang diri. Apalagi ekspresi Yulha tuh emang kelihatan sedih banget guys. Ya Lee Ki-young di sini tuh jelas nggak bisa ngakuin kalau Yulha adiknya kepada semua orang karena kan Lee Ki-young sedang pura-pura amnesia. Setelah mengerti kalau dungeon Sea of Dimension gak berbahaya, Lee Ki-young dan yang lainnya tuh tinggal cari cara doang buat keluar dari sana. Nah, di tengah semua orang mencari solusi, Doggu tuh malah tertarik dengan peti harta berkilau yang ada di sana. Ya, siapa juga sih yang gak tertarik dengan yang namanya hadiah? Makanya Doggu tuh tanpa pikir panjang langsung menyentuh peti tersebut. Lee Ki-young sih mau ya ngentiin Doggu karena takut itu adalah jebakan. Sayangnya, tangan Doggu tuh lebih cepat dari mulut Lee Ki-young. Untung aja nih, peti harta itu emang bukan jebakan. Bahkan, itu tuh merupakan jalur keluar dari dungeon tersebut. Cara keluar dungeon Sea of Dimension ini ternyata jackpot banget. Semua orang tuh cuma disuruh mengambil satu artifak yang mereka sukai dari peti tadi. Kemudian mereka bisa keluar tuh dari dungeon tersebut. Hadiahnya emang oke banget kan? Apalagi tuh Lee Ki-young enggak mendeteksi ancaman apapun yang terjadi di sana. Jadi udah jelas nih kalau emang aman buat mengambil artifak lalu keluar dari dungeon tersebut. Semua orang mulai memilih nih artifak mana yang mau mereka bawa pulang. Nah, di saat semua orang sibuk memilih artifak, siapa sangka nih guys kalau ada entitas mencurigakan yang memandangi Lee Ki-young dan juga yang lainnya. Siapa lagi entitas ini? Musuh baru atau kawan baru? Setelah semua orang keluar dari dungeon Sea of Dimension nih, beberapa hari kemudian telah berlalu. Sekarang Lee Ki-young tuh udah ada di Blue Guild dan Cho Hye-jin juga ada di depan Lee Ki-young. Lee Ki-young sih masih mengungkit ya tentang dungeon kemarin. Kata Lee Ki-young, dungeonnya tuh aneh karena terlalu menguntungkan. Tapi lebih aneh lagi, item yang dipilih Lee Ki-young. Lee Ki-young tuh milih kalung jam guys, tapi efeknya tuh nggak bisa terlihat. Katanya efeknya tuh baru bisa terlihat kalau Lee Ki-young memenuhi syarat. Ya karena biasanya hal bersyarat gini nih yang paling banjir keuntungan. Lee Ki-young langsung aja tuh memilih jam tersebut meskipun harus terus penasaran dengan efek dari jam tersebut. Nah, Lee Ki-young di sini ternyata masih pura-pura amnesia. Buktinya tuh dia masih terus menanyakan nama Cho Hye-jin. Cho Hye-jin sih bete ya. Meski dia tuh terus bertengkar dengan Lee Ki-young, dilupakan tuh emang enggak ada enaknya. Lee Ki-young kemudian menanyakan, Cho Hye-jin nih datang untuk melaporkan apa? Cho Hye-jin hari ini tuh punya dua laporan untuk Lee Ki-young. Laporan pertama adalah tentang eksekusi Jin Chung di depan umum ternyata sudah mendapatkan tanggal. Ya Lee Ki-young tuh bisa tenang dengan info tersebut. Nah, info kedua nih yang membuat Lee Ki-young kaget. Cho Hye-jin ternyata tuh merasakan aura mengerikan di Sea of Dimension. Kata Cho Hye-jin, dia tuh juga melihat dengan mata kepalanya sendiri sekelompok entitas yang mirip dengan dewa karena mereka punya sayap tapi malah mengeluarkan aura yang mengerikan kayak para iblis. Mereka semua juga memandangi Lee Ki-young dan yang lainnya tuh penuh dengan kebencian. Udah jelas dong kalau mereka semua tuh adalah musuh. Nah, di sini Lee Ki-young tuh agak panik guys karena jelas-jelas kan Mind's Eye kemarin itu nggak menunjukkan adanya bahaya. Di sini Lee Ki-young mikir apa Mind's Eye Lee Ki-young error lagi. Di tengah Lee Ki-young yang bingung dengan siapa yang dimaksud Cho Hye-jin, Kim Hyung-sun ternyata juga ada di sana. Dan Kim Hyuk-sun itu langsung ngomong, mereka tuh yang dilihat Cho Hye-jin dikenal sebagai Outer Gods. Kim Hyung-sun tentu aja punya penjelasan tentang siapa orang-orang tersebut. Secara garis besar, entitas yang dilihat Cho Hye-jin nih juga merupakan para dewa. Sayangnya tuh mereka digolongkan sebagai para dewa jahat. Jika dewa tuh biasanya berusaha melindungi benua dan manusia yang ada di dalamnya, nah para Outer God tuh mau melakukan sebaliknya. Outer God itu mau kehancuran total. Jadi ada perbedaan mendasar antara Outer God dan juga para iblis. Iblis tuh masih dapat keuntungan dari ketakutan manusia kan, tapi Outer God ini melihat manusia sebagai hama doang. Makanya Outer God tuh mau memusnahkan manusia. Kim Hyung-sun mengaku kalau dia tuh tahu semua ini karena membacanya dari sebuah buku. Ya padahal
kita sih, dan Lee Ki-young juga tahu ya, Kim Hyung Sun tuh pasti tahu hal tersebut dari kehidupan pertamanya. Lee Ki-young yang dengar tentang Outer Gods tuh makin pusing. Ya gimana nggak pusing guys, belum lama ini kan Lee Ki-young harus tuh ngadapin Republik, kemudian berurusan dengan iblis. Sekarang malah ada musuh baru lagi bernama Outer Gods. Nah gawatnya lagi nih adalah ekspresi dari Kim Hyung Sun yang kayak kucing lepek lagi. Dengan ekspresi ini Lee Ki-young bisa ngebaca nih kalau Kim Hyung Sun tuh pernah melawan para Outer Gods dan kayaknya Kim Hyung Sun kalah telak deh. Dengan wajah yang begitu stres, Lee Ki-young juga punya prediksi yang lebih ekstrim. Kayaknya sih regresi Kim Hyung Sun tuh juga ada hubungannya dengan para Outer Gods. Lee Ki-young tuh terus memikirkan nih berbagai macam hal sekarang. Lee Ki-young di sini tuh stres karena terlalu sedikit informasi. Salah satu hal yang paling penting itu adalah momentum kapan para Outer God ini bakal menyerang benua. Sedikit informasi tuh jelas sangat merugikan dalam sebuah perang yang akan datang. Di tengah kecemasan Lee Ki-young nih, Kim Hyung Sun kemudian menegur Lee Ki-young. Kim Hyung Sun bilang kalau dia tuh mau bicara empat mata dengan Lee Ki-young sekarang, bukan di dalam guild tapi di tempat lain. Lee Ki-young sih setuju aja ya diajak jalan-jalan dengan Kim Hyung Sun. Nah Lee Ki-young dan Kim Hyung Sun kemudian udah keluar nih dari gedung guild dan sudah jadi tontonan warga Lindell. Ya dua orang paling terkenal di benua, kemudian mereka juga emang ganteng kan. Jelas mereka tuh menarik perhatian. Nah dalam perjalanan yang entah kemana ini, keduanya tuh mulai mengobrol. Mulai dari kegiatan guild sampai ingatan Lee Ki-young udah balik atau enggak. Lee Ki-young bilang kalau ingatannya tuh emang mulai terkumpul. Semuanya tentu saja berkat Blue Guild. Kim Hyung Sun merasa bersyukur tuh ngedenger hal tersebut. Setelah berjalan cukup jauh nih guys, Kim Hyung Sun dan Lee Ki-young akhirnya sampai di pinggir kota. Ya kayak biasanya, Kim Hyung Sun kan emang lagi doyan-doyannya tuh sama senja. Kayaknya sih playlist lagu Kim Hyung Sun playlist lagu senja banget tuh. 420 lah, ya kayak gitu. Nadif bahasa lama. Nah di sini Lee Ki-young tuh mulai berdebar. Aneh kan? Tapi beneran berdebar guys. Karena Lee Ki-young tuh nggak menyangka momen ini bakal datang. Dari awal Lee Ki-young bertemu dengan Kim Hyung Sun, Lee Ki-young tuh menjalin kerjasama, kemudian terus bertarung bersama untuk momen sekarang, di mana Kim Hyung Sun kemudian membuka pembicaraan di depan matahari senja. Di sini Kim Hyung Sun tuh melakukan pengakuan besar pada Lee Ki-young. Kim Hyung Sun akhirnya mengaku kalau dia tuh adalah seorang regresor dan sekarang dunia tuh sedang diambang kehancuran karena ancaman dari para Outer Gods. Lee Ki-young dengar ini tuh sampai kaget bener, nggak percaya Kim Hyung Sun ngaku regresor sekarang, dan juga kepalanya tuh udah mau meledak karena pernyataan Kim Hyung Sun kalau dunia mau hancur. Kebayang dong jadi Lee Ki-young gimana? Hidup udah enak, udah usaha pontang-panting buat hidup nyaman, bahkan Kim Hyung Sun tuh udah ngaku kalau dia regresor, tapi dunianya malah mau hancur seketika. Setelah Kim Hyung Sun mengaku kalau dia seorang regresor, Kim Hyung Sun kemudian tuh mengajak Lee Ki-young ke sebuah kabin pinggir desa. Di sini Kim Hyung Sun mengaku kalau di kehidupan pertama Kim Hyung Sun, kabin ini adalah rumahnya di kehidupan pertama. Nah di sini Kim Hyung Sun tuh mulai flashback ya tentang kehidupan pertamanya. Kim Hyung Sun yang kelihatan OP sekarang tuh ternyata menyedihkan banget guys di kehidupan pertamanya. Meski pria ini tuh OP, dia tuh ngaku kalau dia tuh cengeng dan penakut di kehidupan pertama. Kerjaannya cuma kabur, sembunyi sambil bawa makanan. Di kondisi yang memalukan tersebut, Kim Hyung Sun ngaku kalau semuanya tuh berubah setelah dia bertemu dengan abang-abangan yang enggak pernah dia sangka. Kim Hyung Sun menceritakan ini dengan tersenyum. Jadi Lee Ki-young tuh merasa kalau si abang-abangan yang dimaksud Kim Hyung Sun ini pasti emang penting banget buat Kim Hyung Sun. Nah dari cerita Kim Hyung Sun nih, pertemuan dengan abang-abangan yang dia maksud tuh enggak berlangsung indah. Pria tersebut ternyata datang memalak Kim Hyung Sun, bahkan mau merampok makanan Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun tentu aja nggak menyerahkan makanan yang dia bawa karena takut kelaparan. Tapi pria di depan Kim Hyung Sun bilang kalau dia tuh nggak peduli mau Kim Hyung Sun mati kelaparan kek, dijebret monster kek atau apaan. Pria ini tuh nggak peduli. Ya kalau dilihat dari orangnya sih kita kenal betul ya siapa dua orang yang bertemu Kim Hyung Sun ini. Nah si
abang yang bertemu Kim Yung Sun kemudian bilang kalau gimana mereka barter aja nih. Si abang mau makanan Kim Yung Sun, kemudian si abang juga mau ngebantu Kim Yung Sun keluar dari wilayah para monster. Kim Yung Sun ngedengar hal ini ternyata tuh ragu. Kim Yung Sun bilang kalau dia tuh nggak percaya ajakan ke tempat aman karena Kim Yung Sun katanya tuh udah berulang kali melihat manusia memburu manusia sejak mereka sampai di dungeon tersebut. Nah di sini si abang marah banget karena dituduh bakal berbuat jahat. Si abang pun bilang kalau dia udah muak dengan sikap sok suci dari Kim Yung Sun. Pas muka abangnya kelihatan ya ternyata si abang ini emang kita kenal, yaitu dia adalah Lee Kyung. Lee Kyung tuh marah karena dianggap mau melakukan kejahatan. Jadi dia langsung ngebacot nih. Kim Yung Sun katanya sok suci kalau anggap dirinya tuh enggak melakukan kejahatan. Menyimpan makanan kayak sekarang aja tuh juga kejahatan besar karena ada banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Jadi Lee Kyung tuh bilang daripada Kim Yung Sun ceramah nggak guna, mending keluar dari lubang cacing tersebut dan bantu orang aja. Nah saat Lee Kyung ngebacot nih, Lee Kyung juga merebut makanan Kim Yung Sun dan langsung mau pergi dari sana. Di sini Kim Yung Sun tuh kena mental banget. Andai aja dia tahu kalau makanannya bakal dicuri, Kim Yung Sun tuh bilang kalau dia bakal membagikannya aja pada mereka yang lapar kemarin. Nah karena Kim Yung Sun kena mental nih, Lee Kyung tuh sampai berbalik guys melihat Kim Yung Sun. Karena siapa sangka pria besar ini malah nangis enggak henti-henti kayak bocah besar. Lee Kyung tuh nggak nyaman juga dong kalau membiarkan Kim Yung Sun menangis dan kena jebret monster. Lee Kyung juga punya hati nurani. Lee Kyung kemudian melemparkan sebuah pedang ke depan Kim Yung Sun. Lee Kyung bilang kalau itu hadiah dari Lee Kyung dan harus digunakan buat bertahan hidup. Kim Yung Sun tuh sebenarnya nggak punya niat ya ngegunain pedang tersebut. Dia cuma mau kabur menggunakan pedang tersebut. Kim Yung Sun tuh cuma punya rencana mau sembunyi terus. Tapi kayaknya tuh sembunyi atau kabur bukan opsi deh buat Kim Yung Sun sekarang. Monster golem yang ada di sana ternyata dipancing oleh Lee Kyung untuk mendekat dengan sengaja. Lee Kyung tuh sengaja supaya si golem tuh menyerang Kim Yung Sun. Setelah diserang, Kim Yung Sun mau apa? Dia tuh akhirnya keluar dari lubang cacing tersebut seperti janji dari Lee Kyung. Di sini Lee Kyung kemudian pergi dan cuma berpesan kalau Kim Yung Sun tuh punya bakat spesial buat bertarung, enggak kayak Lee Kyung. Jadi jangan malah jadi bocah cengeng. Pertemuan gak terduga ini pun langsung berakhir. Lee Kyung pergi dan Kim Yung Sun harus bertarung. Setelah beberapa lama Lee Kyung pergi dari Kim Yung Sun tuh baru berhasil guys menyelesaikan golem besar tadi. Dan untuk pertama kali nih Kim Yung Sun juga keluar dari persembunyiannya. Saat Lee Kyung mulai berjalan, kebaikan hati Lee Kyung kembali terlihat nih. Lee Kyung ternyata memberi tanda pada Kim Yung Sun dan beberapa makanan juga. Saat Kim Yung Sun mengikuti tandanya, Kim Yung Sun tuh kemudian sampai di ujung goa yang merupakan pintu keluar. Sayangnya sih saat keluar dari sana, Kim Yung Sun tuh harus mengalami pengalaman pahit. Abang-abangan yang membantunya ternyata meninggal di sana dengan sangat tragis. Pasti ada yang nanya nih, Lee Kyung kok meninggal? Bukannya Lee Kyung itu si warlock bertopeng? Sebenarnya guys, ini tuh emang plot hole di gambarnya. Tapi penjelasan rincinya tuh ada di novel. Tempat Kim Yung Sun tuh digambarkan gelap gulita banget. Jadi dia tuh nggak bisa lihat muka Lee Kyung. Orang yang ditemui Kim Yung Sun di ujung gua sebenarnya juga bukan Lee Kyung. Itu tuh cuma orang random doang yang meninggal. Kim Yung Sun ini nih yang emang cuma sotoy sampai nangis-nangis di sana. Kamu tahu kan, Kim Yung Sun ini tuh emang OP, tapi kalau otak tuh rada-rada bego. Nah Kim Yung Sun kemudian melanjutkan nih ceritanya. Kim Yung Sun tuh ngaku pertemuan singkatnya dengan abang-abangan dalam gua tuh membentuk Kim Yung Sun menjadi lebih berani dan berhasil mencapai ujung tutorial dungeon. Nah Lee Kyung sampai kagum nih dengan abang-abangan tersebut dan mau tahu siapa abang-abangan yang dimaksud oleh Kim Yung Sun. Padahal mah abang-abangan itu ya Lee Kyung sendiri kan. Kim Yung Sun kemudian melanjutkan kisah hidup setelah keluar dari tutorial dungeon. Kim Yung Sun itu masuk ke Blue Guild, lalu kekacauan demi kekacauan mulai terjadi. Mulai dari Lee Solho dan Ito Souta memulai sebuah perang di Lindell. Kemudian Charlotte naik tahta sebagai kaisar jahat. Lalu ada berbagai macam bencana kayak penyakit lah, zombie lah, dan banyak lagi. Kehancuran demi kehancuran pokoknya tuh terus menghantui kehidupan
pertama Kim Yong Sun. Nah, bencana demi bencana yang dialami Kim Yong Sun ini di kehidupan pertamanya diklaim oleh Kim Yong Sun tuh disebabkan oleh pria dan wanita bertopeng. Di sini Kim Yong Sun mengaku kalau dia tuh sebenarnya agak lega sekarang. Pria bertopeng yang dia cari udah diatasi kan, yaitu Jin Chung. Lee Kyung sih seneng ya dengar hal ini karena Kim Yong Sun tuh kayaknya emang percaya 100% kalau si penjahat bertopeng yang dia cari itu beneran Jin Chung. Nah, setelah masalah yang ditimbulkan oleh warlock bertopeng, baru deh nih Kim Yong Sun cerita kalau masalah paling mengerikan muncul, yaitu para Outer Gods. Seperti cerita Kim Yong Sun, sebelumnya tuh para Outer Gods adalah dewa yang mau menghancurkan benua. Mereka tuh ternyata juga berhubungan dengan regresi yang dialami Kim Yong Sun. Lee Kyung kemudian udah cukup ngedengar kisah hidup Kim Yong Sun. Lee Kyung kemudian menanyakan hal paling penting, kapan invasi Outer Gods ini bakal dimulai? Kemudian, apa Kim Yong Sun udah punya strategi melawan mereka? Kim Yong Sun mengaku kalau harusnya nih invasi Outer Gods baru dimulai beberapa tahun ke depan. Tapi karena timeline kehidupan kedua Kim Yong Sun ini berubah-ubah dengan parah, Kim Yong Sun yakin kalau invasinya tuh bakal terjadi jauh lebih cepat. Hal ini diyakini Kim Yong Sun karena salah satu tanda invasi itu adalah kemunculan dari Dungeon Sea of Dimension yang kemarin dimasuki oleh Lee Kyung dan lainnya. Dengan berubahnya timeline kehidupan Kim Yong Sun, pria ini nih ngaku kalau dia tuh sekarang bingung harus berbuat apa. Nah, Lee Kyung juga selesai nih dengan semua infonya, jadi bisa menarik kesimpulan. Lee Kyung itu merasa kalau Kim Yong Sun mengaku dia regresor karena emang Kim Yong Sun tuh seputus asa itu. Lee Kyung juga tahu kalau bebannya sekarang tuh makin berat sejak Kim Yong Sun mengaku regresor karena eskalasi perangnya itu bakal melibatkan Outer God dan bukan cuma para manusia doang. Lee Kyung sih jadi pusing ya apa yang harus dia lakukan buat menyiapkan perlawanan melawan para Outer Gods. Di tengah Lee Kyung sedang berpikir guys, Kim Yong Sun tuh kemudian menyela. Kim Yong Sun bilang kalau ada cara buat melawan para Outer Gods. Caranya tuh adalah melibatkan The Holy Sword Hero atau pahlawan pedang suci. Di sini nih Lee Kyung bingung, kok ada sih kesatria pedang suci? Bukannya Kim Yong Sun yang regresor di sana? Kim Yong Sun tuh menjelaskan nih kalau ternyata Kim Yong Sun itu bukan merupakan pahlawan benua, tapi ternyata ada pahlawan lain, pahlawan yang dipilih secara langsung oleh pedang suci buat melawan para Outer Gods. Setelah cerita panjang dari Kim Yong Sun, akhirnya tuh Lee Kyung udah tiba kembali nih di Blue Guild. Lee Kyung sih kepikiran parah ya, siapa Holy Sword Hero yang dimaksud oleh Kim Yong Sun. Nah, supaya Lee Kyung gak bingung, Lee Kyung tuh kemudian merasa kalau harus nelpon Dewi Benigor dan bertanya secara langsung. Ya karena Lee Kyung emang penting, Dewi Benigor tuh langsung mengangkat telepon Lee Kyung. Lee Kyung tuh langsung aja nih menanyakan tentang Holy Sword Hero. Lee Kyung mau tahu di mana pria tersebut sekarang. Nah, di sini Benigor tuh menjelaskan kalau dia tuh juga nggak tahu di mana pria yang bakal jadi pahlawan pedang suci tersebut. Benigor bilang kalau konsep Holy Sword Hero tuh bukan orang yang dipilih dewa, tapi orang yang dipilih langsung oleh pedang suci itu sendiri. Di dunia manusia kan ada kisah yang hampir sama, yaitu kisah King Arthur yang dipilih oleh pedang yang tertancap di batu. Dewi Benigor kemudian menjelaskan kalau proses pemilihan dari pahlawan terpilih tuh harusnya ada di tutorial dungeon. Di tutorial dungeon lah harusnya Holy Sword memilih pemiliknya. Tapi kan Benigor tuh pernah jatuh miskin dan kekacauan sistem terjadi. Makanya Holy Sword tuh enggak ditemukan oleh siapapun. Jadi pahlawan benua yang ditakdirkan itu belum muncul sama sekali. Nah, Lee Kyung yang tahu kalau pahlawan benuanya belum muncul kemudian menanyakan hal yang pasti-pasti aja. Lee Kyung tuh menanyakan di mana nih Holy Sword milik Benigor. Di sini tiba-tiba aja sebuah cahaya terang muncul di depan Lee Kyung. Benigor tuh kemudian bilang dengan keren kalau dia tuh akan menitipkan Holy Sword pada Lee Kyung sekarang. Benigor katanya percaya pada Lee Kyung buat mencari orang yang pantas buat menerima Holy Sword tersebut. Lee Kyung dengar hal ini pasti seneng banget lah karena dia tuh bisa secara langsung melihat tampang dari pemilik Holy Sword jika Lee Kyung yang melakukan seleksi. Lee Kyung juga jelas
bisa melakukan manipulasi hari itu juga saat pahlawan dipilih oleh Holy Sword. Lee Kyung kemudian dengan senang hati nih mau menerima Holy Sword dari Dewi Benigor. Tapi Lee Kyung udah mengelurkan tangan. Holy Sword-nya tuh malah enggak muncul-muncul. Di depan Lee Kyung nih cuma cahaya menyilaukan doang. Di sini Dewi Benigor mulai panik. Kok bisa Holy Sword-nya enggak muncul? Saat Dewi Benigor panik banget, Lee Kyung tuh coba menenangkan Benigor dan bilang Benigor tuh tenang dulu, harus jelasin semua pelan-pelan. Ya penjelasannya sih bikin nyesek ya, karena Dewi Benigor ini emang Dewi tolol guys. Benigor tuh ternyata bukan cuma menghilangkan Holy Sword. Siapa sangka kalau Dewi tolol ini malah menjual pedang sucinya, senjata yang paling penting di benua tersebut. Ya kalau tindakan ini nggak tolol, sebutannya apa lagi coba? Dasar Benigor beban. Lalu di mana Holy Sword-nya sekarang? Siapa sangka nih kalau Holy Sword tuh ternyata di sebuah kastil yang menyeramkan. Di sana muncul lagi tuh satu karakter baru. Karakternya sih bohai lagi ya. Karakter ini kemudian bilang, apakah sudah saatnya dia bertemu dengan pemilik dari Holy Sword yang asli? Siapa lagi nih? Musuh baru kah? Atau Dewi baru yang mau ganti Benigor? Kalau bisa ganti Benigor, ganti aja mbak. Mending diganti deh. Benigor nih jelas beban banget sekarang. Menang tuh cuma menang imut doang. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Kita nantikan aja guys di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Oh iya, kita nih lagi mengadakan polling di tab komunitas. Semoga kamu juga bisa ikut polling ya, supaya channel kita tuh makin berkembang. Semoga kita bisa jadi teman mengobrol yang solid banget. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.